Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang saat ini tentunya masih tetap bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan kalian semua bersama keluarga di rumah selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran akidah kelas 5 pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran akidah kelas 5 pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana adab bertamu dengan baik dan juga bagaimana adab menerima tamu, melayani tamu dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pendalaman materi, yaitu kita akan membahas soal-soal latihan yang kemarin minggu yang lalu Pak Guru sudah mengoreksi dan melihat tugas-tugas kalian, dan mari kita bahas bersama apa yang sudah kalian kerjakan minggu yang lalu, yaitu pada buku LKS halaman 40 kita bahas sampai halaman 44 kita bahas. Nomor 1, halaman 40, apakah yang dimaksud dengan bertamu? Jawabannya adalah berkunjung ke rumah orang lain, baik keluarga maupun teman ataupun tetangga. Nomor 2, berapa lama Islam membolehkan bertamu di rumah orang lain? Paling lama, jawabannya adalah paling lama, yaitu 3 hari atau tidak lebih dari 3 hari. Kalau tamu itu jauh, tapi kalau tamu tetangga dekat, ya kita cukup bertamu seperlunya saja. Kemudian nomor 3, apa manfaat mengucapkan salam kepada pemilik rumah? Jawabannya adalah mendoakan keselamatan kepada pemilik rumah, dan sebaliknya pemilik rumah juga mendoakan kepada orang yang bertamu. Selanjutnya, apa tujuan dari memilih waktu yang tepat ketika bertamu ke rumah orang lain? Jawabannya adalah supaya tidak mengganggu tuan rumah yang sedang beraktivitas ataupun sedang beristirahat tidur. Kemudian nomor 5, mengapa kita ketika akan bertamu dilarang mengintip dari luar? Jawabannya adalah agar dapat menjaga pandangan dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya kita lihat nomor 1, halaman 41. Orang yang berkunjung ke rumah kita disebut, jawabannya adalah B, yaitu tamu. Kemudian nomor 2, mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah orang, artinya ... Jawabannya D, yaitu mendoakan pemilik rumah. Nomor 3, agar tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan adalah larangan ketika bertamu, yaitu mengintip rumah. Kemudian nomor 4, hormatilah tamu yang datang di rumah kalian, karena tamu diibaratkan seperti, jawabannya adalah C, yaitu raja. Kemudian nomor 5, orang yang bertamu mempunyai hak untuk menginap di rumah Sohibul Bait. Dalam Islam menganjurkan paling lama, jawabannya adalah C, yaitu 3 hari. Nomor 6, yang dilakukan tamu ketika hendak bertamu adalah, jawabannya A, mengucapkan salam. Nomor 7, waktu yang baik ketika bertamu adalah, yaitu jawabannya adalah C, pada hari libur, supaya tidak mengganggu tuan rumah. Nomor 8,
Memuliakan tamu dilakukan antara lain menyambut dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkannya duduk. Di samping itu dianjurkan untuk menghormati secara khusus dengan cara yaitu bisa menyediakan dengan hidangan. Jawabannya ada B, hidangan kepada tamu, atau juga menyediakan segala yang menjadi kesenangan dari tamu tersebut. Ini salah satu cara bagaimana memuliakan tamu. Kemudian kita lihat halaman 42. Nomor 9, sopan santun dalam bertamu dengan cara memberikan ketukan, dan ketukan yang pertama tidak ada respon. Ketukan kedua juga sama, dan ketukan ketiga tetap tidak ada respon. Sebaiknya jawabannya adalah C, yaitu kembali dan membatalkan bertamu. Nomor 10, di samping meminta izin dan mengucapkan salam kepada tuan rumah, hal lain yang tidak kalah penting dan perlu diperhatikan dalam setiap orang yang bertamu adalah sebagai berikut. Kecuali C, mintalah kesediaan sesuatu yang disenangi kepada tuan rumah. Jadi kalau kita bertamu tidak boleh meminta apa yang kita senangi, ya, biarkan tuan rumah menyediakan sendiri supaya tidak merepotkan tuan rumah. Nomor 11, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ayat tersebut merupakan ayat atau dalil untuk titik-titik. Jawabannya adalah A, yaitu meminta izin dan memberi salam ketika akan masuk rumah orang lain. Nomor 12, ucapan salam yang tepat ketika kita bertamu ke rumah orang lain adalah, jawabannya adalah C, yaitu mengucapkan Assalamualaikum. Yang dilakukan tamu ketika hendak pulang adalah, jawabannya adalah C, yaitu berpamitan. Kemudian nomor 14, ketika menerima tamu hendaknya kita bersikap titik-titik. Jawabannya adalah A, memuliakan. Kemudian nomor 15, halaman 43. Sebelum Anda memasuki rumah seseorang, walaupun saudara sendiri maupun keluarga dekat, hendaknya yang kamu lakukan terlebih dahulu yaitu titik-titik. Jawabannya adalah D, itu ya, meminta izin dan mengucapkan salam. Soal isian. Menerima tamu harus bermuka manis atau bermuka senyum atau ramah. Jangan sampai menerima tamu bermuka masam sebagai bentuk memuliakan tamu. Kemudian nomor 2, mengucapkan salam ketika bertamu artinya yaitu mendoakan tuan rumah. Nomor 3, bertamu atau menerima tamu harus berpakaian yang sopan dan rapi, bersih, ya. Nomor 4, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Orang yang menjamu dengan ikhlas akan mendapat pahala dari Allah. Kemudian nomor 6, menjamu tamu dengan makanan dan minuman termasuk bagian dari memuliakan tamu. Posisi seorang ketika akan bertamu sebaiknya membelakangi pintu. Jika tuan rumah sedang tidak ingin menemui tamu, maka tamu sebaiknya pulang. Nomor 9, jika hendak pulang seorang tamu hendaknya titik-titik kepada tuan rumah, yaitu berpamitan terlebih dahulu. Kemudian nomor 10, ketika bertamu sebaiknya mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Selanjutnya soal uraian. Nomor 1, siapakah yang dimaksud dengan tamu? Tamu adalah orang yang berkunjung ke rumah orang lain. Nomor 2, sebutkan adab ketika bertamu. Jawabannya adalah mengetuk pintu, mengucapkan salam, meminta izin untuk masuk, kemudian minta izin untuk duduk,
atau duduk setelah dipersilahkan, kemudian bersikap sopan dan berkata sopan. Ketika diberi hidangan, jangan menikmati hidangan itu kecuali dipersilahkan oleh tuan rumah. Kemudian ketika pulang juga berpamitan, bersalaman, dan mengucapkan salam. Bagaimana cara tuan rumah memuliakan tamu? Yaitu dengan bersikap ramah, bersikap lembut, dan memberi hidangan seadanya, semampunya yang ada di rumah. Kemudian nomor 4, bagaimana ucapan salam yang baik ketika bertamu ke rumah seorang, yaitu mengucapkan assalamualaikum. Boleh dilengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawaban dari tuan rumah juga harus lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nomor 5, tuliskan dalil tentang adab bertamu. Seperti ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu halaman 44 soal menjodohkan. Orang yang berkunjung ke rumah kita, jawabannya adalah tamu. Manfaat dari bertamu, jawabannya adalah meluaskan rezeki. Lama ketika dibolehkan untuk menginap di rumah orang lain, itu jawabannya adalah 3 hari. Salah satu adab bertamu, jawabannya adalah mengucapkan salam. Dan nomor 5, waktu yang baik saat bertamu, yaitu ketika jam istirahat atau pada waktu libur. Bukan berarti istirahat tidur, tapi pada waktu libur. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, itulah tadi pembahasan pendalaman materi tentang bagaimana bertamu dengan baik dan bagaimana adab melayani, menerima tamu dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, minggu depan kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu teguh pendirian, kemudian yang kedua dermawan, dan yang ketiga yaitu tentang tawakal. Ya, dengan harapan mudah-mudahan kalian dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sikap teguh pendirian, bagaimana kalian menjadi seorang yang dermawan, dan bagaimana kalian harus bisa mempraktekkan sikap tawakal yang benar. Dari ini Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.